Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkat rahmat dan perlindungannya kita masih bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak sekalian, pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran minggu lalu mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Di minggu lalu kita sudah mempelajari cara klasifikasi materi-materi yang ada di muka bumi. Sebagaimana materi yang ada di muka bumi dibedakan menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai cara pemisahan zat-zat tersebut dan juga perubahan-perubahan zat, baik itu secara fisik, kimia, maupun secara biologi. Nah, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu teknik-teknik pemisahan zat-zat dan materi-materi yang ada di alam. Yang pertama dengan cara pengayakan, yang kedua filtrasi, yang ketiga kristalisasi, yang keempat destilasi, dan yang kelima sentrifugasi. Nah, baiklah kita akan bahas satu persatu mengenai cara pemisahan ini. Yang pertama pengayakan. Jadi dalam pengayakan ini adalah proses pemisahan yang didasari atas perbedaan ukuran partikel di dalam campuran tersebut. Jadi proses pengayakan ini adalah proses pemisahan materi atau zat secara tradisional yang biasa kita gunakan dengan menggunakan alat-alat yang sederhana. Jadi komponennya yaitu saringan. Jadi saringan ini dibedakan dengan ukuran pori dalam mesh. Jadi ukuran-ukuran pori-porinya itulah yang akan menyaring benda-benda atau materi-materi tersebut. Jadi materi yang berukuran lebih besar daripada ukuran meshnya, maka dia akan tersangkut, sedangkan yang lebih kecil akan turun ke bawah. Yang pertama pengayakan, yang kedua filtrasi. Jadi filtrasi ini adalah proses pemisahan dari campuran heterogen atau campuran yang berbeda yang mengandung cairan dan partikel-partikel padat dengan menggunakan media filter yang hanya meloloskan cairan dan menahan partikel-partikel padat. Nah, yang pertama cara pemisahan dengan menggunakan kertas saring tanpa adanya tekanan atau gravitasi. Jadi kita menggunakan corong, terus penampung, dan juga kertas saring. Lalu larutan yang sudah kita buat itu kita tiriskan atau kita masukkan ke dalam corong, dan nanti akan terpisah partikel-partikel padat dengan larutannya. Yang kedua, dengan menggunakan atau meningkatkan tekanan. Jadi ada komponen-komponen terdiri dari corong Buchner, kertas saring, dan pompa vakum. Yang selanjutnya adalah kristalisasi. Jadi kristalisasi itu adalah pemisahan dengan teknik kristalisasi didasari dengan pelepasan pelarut dari zat terlarutnya dalam sebuah campuran homogen dan larutan sehingga terbentuk kristal dari zat terlarutnya. Jadi contohnya adalah pemisahan dengan pembentukan kristal melalui proses penguapan seperti pada proses pembuatan garam. Nah, selanjutnya adalah destilasi. Jadi destilasi ini merupakan teknik pemisahan yang didasari atas perbedaan titik didih dan titik cair dari masing-masing zat penyusun dari campuran homogen. Jadi ini adalah gambar alat destilasi ya secara sederhana yang terdiri dari berbagai komponen. Yang pertama ada pemanas, terus ada labu reaksinya, ada termometer, ada kondensor pendingin, dan di sana terdiri air masuk dan air keluar, selanjutnya produk. Yang selanjutnya yaitu menggunakan destilasi secara bertahap pada minyak bumi. Jadi minyak bumi mentah itu dilakukan proses pemanasan dengan menggunakan suhu 275 derajat Celcius, masuk pada pemanas berapi
360 derajat Celcius dan nanti masuk ke kolom utama. Jadi dalam kolom utama akan terbagi minyak buminya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ketika dipanaskan dengan suhu 330 derajat Celcius akan menjadi minyak bakar. Ketika dipanaskan dengan suhu 280 derajat Celcius akan menjadi minyak diesel. Ketika dipanaskan dengan suhu 210 derajat Celcius akan menjadi kerosen, dan terakhir ketika dipanaskan dengan suhu 1140 derajat Celcius akan menjadi nafta. Nah, selanjutnya adalah sentrifugasi. Jadi sentrifugasi ini adalah teknik mempercepat proses pengendapan dengan memberikan gaya sentrifugasi pada partikel-partikelnya. Jadi larutan yang sudah dimasukkan ke dalam tabung, lalu selanjutnya dilakukan proses sentrifugasi atau pemutaran dari suatu alat, dan selanjutnya di sana akan terbagi antara endapan dan larutan. Nah, demikian tadi mengenai teknik pemisahan campuran. Selanjutnya kita adalah masuk pada perubahan materi. Jadi materi-materi yang ada di alam itu bisa mengalami perubahan secara fisika, perubahan secara kimia, dan perubahan secara biologi. Jadi perubahan secara fisika ini disebabkan oleh faktor-faktor fisik, baik itu suhu, selanjutnya panas, dan lain-lain. Misal, air berubah menjadi es. Selanjutnya kayu juga bisa menjadi potongan-potongan kayu kecil. Selanjutnya perubahan kimia. Jadi perubahan-perubahan kimia ini karena adanya reaksi atau perubahan zat-zat dari kompleks menjadi sederhana atau sebaliknya. Misal kayu menjadi abu ketika terjadi proses pembakaran. Selanjutnya fotosintesis. Jadi fotosintesis komponennya yang terdiri dari karbon dioksida ditambah dengan air, selanjutnya berubah menjadi glukosa dan oksigen. Begitu juga dengan fermentasi. Jadi proses fermentasi itu glukosa ditambah dengan oksigen, selanjutnya akan menjadi zat luarannya berupa CO2 plus H2O dan energi. Yang selanjutnya ada pekaratan besi. Perubahan-perubahan selanjutnya yaitu perubahan secara biologi. Jadi perubahan biologi ini dengan bantuan makhluk hidup. Misal yang pelapukan kayu. Jadi pelapukan kayu yang dilakukan karena adanya peran rayap sehingga kayu mengalami pelapukan. Nah, demikianlah materi pada hari ini mengenai teknik pemisahan dan perubahan materi. Demikian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.